Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semoga kalian sehat walafiat semuanya, termasuk saya juga. Sahabatku, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadikan momen awalnya turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Ibadah berkorban ini masih terus dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu dalam materi. Ibadah kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sehingga 3 hari setelahnya atau biasanya disebut hari tasyrik. Perintah berkorban ini tertuang dalam firman Allah pada surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini diperingati oleh para kaum muslimin setiap tahunnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Perayaan hari besar ini identik sangatlah bersejarah, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Di sini diungkapkan oleh anggota Komisi Fatwa MUI yaitu Kiai Haji Mufti Ali menceritakan di dalam Al-Quran bahwa semua bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim terbangun dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana tidak, Nabi Ismail adalah anak satu-satunya yang selama ini dia dambakan. Hasil pernikahannya dengan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Karena ini perintah dari Allah, saya tidak bisa menolaknya. Nabi Ismail menjawab dengan penuh kepercayaan kepada ayahnya dan berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Suasana pun menjadi sangatlah haru. Nabi Ibrahim menangis dengan mendengar jawaban anaknya itu. Kemudian Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Saudaraku, dalam kisah lain, dalam suatu buku 99 kisah hebat penuh hikmah dan teladan yang disusun oleh Nurul Ihsan, dalam perjalanan menuju Mina, Nabi Ibrahim digoda oleh setan untuk membatalkan niatnya, tetapi beliau tetap teguh pada pendiriannya. Beliau bahkan melempari setan sebanyak 3 kali yang menjadikan prosesi melempar jumroh dalam ibadah haji. Ketika sudah sampai di lokasi, setelah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Al-Quran surat Asy-Syaffat 37 104 dan 107. Pada akhirnya dengan izin Allah, posisi Nabi Ismail digantikan dengan domba kibas. Menurut satu riwayat, malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu dan sempat melihat Nabi Ibrahim dalam proses akan menyembelih putranya. Melihat ketaatan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril kagum dan mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berseru, La ilaha illahu Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ismail juga mengucapkan
Allahu Akbar walillahil hamd. Lafaz ini yang kemudian sebagai bacaan takbir saat hari raya Idul Adha. Begitulah sekedar kisah singkat tentang hari raya Idul Adha dan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga menjadi tauladan untuk kita semua, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan selalu ikhlas dengan segala kejadian yang kita alami atas berkah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.